Shalom, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu berlari mencapai tujuan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, berlari adalah sebuah tindakan yang menunjukkan suatu usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan. Menurut firman Tuhan ini, tujuan hidup kita adalah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus disebut karena melalui Dialah ada jaminan untuk semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan manusia, termasuklah panggilan sorgawi. Inilah perkara yang sangat kita rindukan dalam hidup kita. Kita mau supaya pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga untuk menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup dalam hadirat Tuhan yang sempurna, tanpa air mata, penderitaan, dan kesusahan. Tuhan Yesus memberikan hadiah ini kepada siapapun yang percaya kepadanya, yaitu setiap kita yang berjaya mencapai garis akhir hidup kita. Untuk dapat mencapai hadiah ini, ada perkara yang mesti kita lakukan selama hidup di dunia ini, yaitu beriman atau tetap percaya walau apapun yang terjadi. Inilah yang dimaksudkan dengan berlari mencapai tujuan. Jika engkau berhenti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan gagal dan sedang menuju kebinasaan. Jika demikian, maka sia-sialah kehidupanmu selama di dunia ini. Mengapa kita harus berlari untuk mencapai tujuan? Karena ada banyak yang dapat menghambat perjalanan iman kita di dunia ini. Iblis tidak diam. Kuasa kegelapan ini berusaha untuk menghalang-halangi kita dalam mencapai garis akhir hidup kita. Iblis akan mendatangkan berbagai masalah, kesusahan, sakit penyakit, perselisihan, amarah, dan segala macam kejahatan lain, hanya untuk mau memastikan supaya kita gagal dalam hidup, gagal dalam iman, dan binasa. Ini kesenangan iblis, yaitu penderitaan manusia selama-lamanya karena terpisah dari Tuhan. Iblis juga memakai kesenangan duniawi untuk menjebak manusia agar melupakan perjuangan iman. Karena itu kita harus waspada, sentiasa waspada, aktif dalam iman supaya kita sentiasa berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Hal-hal yang di belakang, yaitu masa lalu yang gelap, kegagalan,
kesalahan, dosa, dan persengketaan, semua masa lalu yang menyedihkan itu, mari kita tinggalkan semuanya. Jangan mengingat-ingat lagi hal-hal tersebut, karena ia menghambat komitmen kita di dalam Tuhan, dan jangan menoleh ke belakang untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi mari kita arahkan pandangan kita ke hadapan kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah jaminan kepada kejayaan dalam perjuangan iman kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus Kristus adalah tumpuan hidup kita. Di dalam Dia, kita akan meraih kemenangan demi kemenangan, dan akhirnya kita akan mendapat hadiah, yaitu sorga yang kekal. Karena itu selama hidup kita, marilah kita berjuang di dalam Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kita, hadapilah itu dengan iman. Tuhan akan memberi kita kekuatan dan memampukan kita untuk bertahan dan berlari pecut di dalam iman, dan kita pasti menang karena kita adalah umat pemenang. Amin. Tuhan memberkati.